Halo rekan-rekan TEP, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Azraki. Saya mahasiswa S1 dalam program studi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan membahas topik yang terbaru terkait tinjauan program dan standar profesional. Mula-mula kita lihat dari dampak dari misi dan visi yang telah mempengaruhi definisi saat ini, dan definisi ini pasti akan memiliki pengaruh pada standar yang telah ditetapkan AICT untuk sebuah evaluasi dan akreditasi program yang mempersiapkan profesional baru di bidang media sekolah dan juga teknologi pendidikan. Tinjauan program dapat berupa tinjauan formal, seperti dalam kasus tinjauan NACATE atau AICT itu sendiri. Atau bisa juga berbasis proses informal, seperti dalam kasus laporan tahunan yang disusun oleh sebuah departemen, entah itu pendidikan, sosial, ataupun yang lainnya. Standar AICT secara langsung selaras dengan basis pengetahuan dan keahlian yang diartikulasikan oleh sebuah definisi, yakni berupa definisi dari Sales dan juga Ritchie yang beliau kemukakan pada tahun 1994 terkait desain, pengembangan, pemanfaatan, manajemen, dan juga evaluasi. Dalam setiap standar terdapat beberapa indikator yang memberikan contoh jenis pengetahuan ataupun keterampilan yang dapat dinilai di antara para mahasiswa di program pasca sarjana. Dan juga adopsi definisi baru untuk bidang kami juga tepat waktu dari perspektif program akademik, yakni sesuai dengan standar AICT yang akan kami segera tinjau dan juga revisi. Kemudian, definisi Sales dan juga Ritchie juga memiliki beberapa dampak yang sangat signifikan terhadap standar AICT itu sendiri. Dan juga kita harus berharap bahwa peninjauan ulang yang serupa akan terjadi saat standar AICT 2009 telah dikembangkan. Demikian pula, standar AICT sengaja dibuat secara luas dalam Demikian pula, standar AICT 2000 sengaja dibuat secara luas dalam mengidentifikasikan indikator kinerja yang mencakup berbagai konteks untuk penerapan praktik kami. Misalnya, penerapan persiapan guru K12 Prajabatan, Fakultas Pendidikan Tinggi, spesialis media sekolah, pelatih dan pengembang perusahaan, dan juga pemerintah. Meskipun kita tidak dapat memprediksi secara pasti revisi yang akan muncul pada literasi berikutnya dari standar AICT, kita harus berharap bahwa definisi baru ini akan menghasilkan revisi pada standar AICT dan juga indikator kinerja. Dimasukkannya praktik etis dalam definisi baru ini kemungkinan besar akan mendorong banyak diskusi di antara para anggota atau praktisi AICT itu sendiri mengenai indikator program akademis yang harus kita siapkan, berupa pengukuran perilaku, sikap, watak, dan lain sebagainya. Hingga saat ini, program akademik belum diharapkan untuk menyediakan dokumentasi praktik etika di antara para pengajar ataupun mahasiswa itu sendiri. Banyak program pasca sarjana telah menggunakan kode etik AICT sebagai dasar untuk beberapa kurikulum. Tetapi, standar tersebut tidak mensyaratkan bukti pengajaran praktik etika di tingkat program atau tingkat mahasiswa.
kemungkinan besar hal ini akan menjadi revisi yang signifikan terhadap standar ICT. Proses peninjauan ulang terhadap standar dan indikator profesional untuk sebuah relevansi dengan aplikasi kontemporer dalam praktik kami merupakan hasil penting dari adanya dampak evolusi definisi di bidang kami. Kita harus mengharapkan adanya revisi yang signifikan dalam indikator-indikator tersebut untuk mengimbangi perkembangan penelitian, teori, dan juga praktik-praktik terbaik yang diakui saat ini. Di sisi lain, seiring dengan terjadinya diskusi di antara anggota ICT, kita dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyusun ulang standar ICT 2009 dan indikator untuk menyelaraskan secara langsung dengan definisi yang baru sehingga program-program akademis memiliki jalur yang jelas untuk perubahan program yang selaras dengan basis pengetahuan dan juga definisi profesional ICT. Nah, teman-teman, kemudian yang terakhir ialah kesimpulan. Definisi ICT ini memberi kita kesempatan dan juga mungkin sebuah motivasi untuk merefleksikan program-program kita dan juga lulusan kita dan juga visi misi dari profesional kita untuk masa depan di bidang ini, yakni teknologi pendidikan. Definisi baru juga harus menantang kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan baru yang akan muncul dan juga berdampak pada profesional baru secara langsung dan profesi secara tidak langsung. Sebagai contoh, pertanyaan pertama, haruskah kita menggunakan standar ICT sebagai ukuran akuntabilitas akademis dan profesional kita? Pertanyaan kedua, apakah program persiapan profesional kami mencerminkan sebuah kode etik ICT? Dan bagaimana kami mengukurnya di antara para mahasiswa dan juga lulusan kami? Pertanyaan ketiga, apakah definisi ICT yang baru mengenal bidang ini dan mengubah sebuah visi, misi, ataupun penekanan program persiapan profesional kami? Pertanyaan yang terakhir, apakah dampak dari definisi ICT itu sendiri terhadap tinjauan program, proses akreditasi, kemudian audit kurikulum, kemudian yang keempat pengembangan matkul, kemudian yang kelima penilaian dari mahasiswa itu sendiri, dan juga yang terakhir kredibilitas eksternal di antara berbagai khalayak. Tentunya peninjauan program dalam konteks standar ICT saat ini, apapun versinya, memberi kami proses dan juga struktur untuk memantau evolusi praktik kami dan untuk terlibat dalam beberapa tingkat kontrol kualitas produk dari program akademik yang mempersiapkan generasi praktisi teknologi pendidikan. Berikutnya, sejauh kami mengakui dan merangkul kesempatan untuk bergabung dalam tinjauan sejawat di bidang kami, definisi ICT mendasari program akademik dan menentukan sebuah arah untuk kurikulum dan juga pengembangan yang kami hargai serta yang kami harapkan dari para praktisi di masa depan. Berikut yang terakhir ialah adanya sebuah referensi. Bisa saudara lihat, ini adalah referensi yang saya ambil dari berbagai sumber. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera.